Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Adi Pratama, NPM 181419111006. Saya dari jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah kesuksesan dari Sukanto Tanoto. Sukanto Tanoto lahir di Indonesia, tepatnya di Medan pada tanggal 25 Desember tahun 1949. Beliau merupakan anak tertua dari 7 bersaudara. Sukanto Tanoto dididik di sekolah berbahasa Mandarin dan tidak pernah belajar bahasa Indonesia secara formal, walaupun kini beliau sangat fasih berbahasa Indonesia. Pada tahun 1966, ketika beliau berumur 17 tahun, Sukanto Tanoto meninggalkan bangku sekolah menengah atas sebelum lulus untuk bergabung dengan ayahnya yang telah mengelola 3 perusahaan di Medan untuk memasok suku cadang untuk perusahaan minyak dan gas. Sukanto Tanoto muda mengambil alih bisnis ayahnya sebagai anak laki-laki tertua di keluarganya. Secara bertahap, Sukanto mendirikan bisnisnya sendiri dan memperluas bisnisnya dari hanya sekedar jual beli sampai membangun jaringan pipa gas untuk perusahaan multinasional. Bisnis tersebut melesat pada tahun 1972 ketika terjadi krisis minyak di mana harga minyak melonjak drastis akibat embargo minyak pertama kali oleh Timur Tengah. Dalam kunjungannya ke Taiwan, Sukanto Tanoto menyadari bahwa Indonesia mengekspor kayu log untuk diubah menjadi kayu lapis, kemudian diimpor produk jadinya dengan harga yang lebih tinggi. Sukanto Tanoto yakin bahwa dia bisa memproses kayu log secara lokal. Pada tahun 1973, Sukanto Tanoto mendirikan RGM dan mulai memasuki bisnis kayu lapis. Setelah ia berhasil meyakinkan pemerintah untuk memberikan izin dalam pendirian pabrik kayu lapis tersebut. Dengan kesuksesan dan reputasinya yang menanjak sebagai seorang yang bisa bekerja dan menuai hasil, pemerintah Indonesia yang saat itu memiliki fokus pada pertumbuhan ekonomi termasuk sektor kelapa sawit, meminta Sukanto Tanoto untuk bergabung dalam industri kelapa sawit di mana dia berhasil dengan cepat mendirikan pabrik yang terintegrasi mulai dari perkebunan sampai dengan kilang penyulingan. Bisnis Sukanto Tanoto berikutnya dimulai pada tahun 1988 ketika dia mendirikan perkebunan dan pabrik dekat Danau Toba di Sumatera untuk memproduksi pulp, kertas, dan bubur pulp. Hal ini diikuti dengan pendirian April atau kepanjangannya yaitu Asian Pacific Resources International Limited pada tahun 1994. Sebuah bisnis pulp dan kertas milik Sukanto Tanoto di Kerinci, Sumatera, Indonesia. Pada tahun 1995, produksi komersial kertas telah dimulai dan 2 tahun kemudian pembangunan pabrik pulp kedua telah dijalankan. Seiring dengan ekspansi bisnisnya, Sukanto Tanoto sadar jika dia ingin menjadi pemain global, dia harus mahir berbahasa Inggris. Nah, oleh karena itu, dia belajar
bahasa Inggris kata demi kata dengan menggunakan kamus bahasa Mandarin bahasa Inggris sambil membaca 3 majalah yaitu Life, Readers, Digest, dan Newsweek. Sukanto Tanoto kembali melanjutkan pendidikan formalnya. Ia mengikuti kursus di sekolah bergengsi seperti INSEAD, Harvard, Wharton, dan Carnegie Mellon. Pada tahun 1997, bisnis milik Sukanto Tanoto seperti juga dengan bisnis lain di Asia, terkena dampak dari krisis keuangan Asia. Ini adalah krisis keuangan yang sangat parah. Ditunjukkan dengan bangkrutnya banyak perusahaan, penutupan bank, dan melemahnya pemerintah, serta pemberhentian ribuan karyawan dari banyak perusahaan. Sukanto Tanoto menjual beberapa aset dan mengatur kembali pinjamannya. Ia tidak seperti para pengusaha kebanyakan. Sukanto Tanoto tetap menjalankan kewajiban-kewajibannya dan memenuhi komitmen finansial tanpa menerima bantuan potongan apapun. Salah satu pelajaran berharga yang beliau pelajari dari krisis keuangan Asia adalah penerapan corporate social responsibility. Kalian harus tetap memperhatikan masyarakat sekitar, tidak hanya para karyawan, tetapi juga komunitas, jelasnya. Setelah krisis keuangan mereda, Sukanto Tanoto merampungkan pabrik April di Kerinci dan melihat kesempatan lainnya. Selain itu, di Tiongkok, Sukanto Tanoto memperluas jaringan bisnisnya dengan mengakuisisi 90% SSYMB, pabrik pulp dan kertas karton di Rizau, dan menyatukannya dengan April. Hasilnya, kapasitas pabrik telah meningkat menjadi lebih dari 1 juta ton pulp dan dari perkebunan yang didirikan untuk menyediakan serat. Dengan bisnis yang terus berkembang, Sukanto Tanoto semakin fokus dengan menjalankan CSR dan filantropi, menyadari bahwa CSR ini perlu dilanjutkan dengan lebih strategis lagi agar dapat tetap efektif. Pada tahun 2001, Tanoto Foundation didirikan untuk mengkoordinasikan kegiatan filantropi dan kerja sosial dari keluarga Tanoto. Sukanto Tanoto merupakan salah satu konglomerat Indonesia yang masuk daftar orang terkaya di dunia. Versi Forbes atau Forbes World Billionaires tahun 2019. Berdasarkan data Forbes, kekayaan Sukanto tercatat mencapai 1,4 miliar US dollar atau setara dengan 19,7 triliun rupiah. Sukanto Tanoto merupakan salah satu orang yang menginspirasi banyak pembisnis di kalangannya. Salah satu kata-kata yang ia berikan sebagai motivasi adalah, jika Anda ingin melakukan sesuatu, Anda harus siap untuk berkorban, mengambil komitmen, dan menerima tanggung jawab. Terima kasih telah mendengarkan kisah yang saya sampaikan. Semoga kisah tersebut dapat memotivasi banyak orang, terutama diri saya sendiri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.